Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Selanjutnya, bagaimana soal PTS kemarin? Soal PTS yang Bapak berikan itu tidak jauh dari apa yang pernah Bapak berikan di GSE. Misalnya misalnya kayak kemarin soal ada yang Bapak berikan itu pernah keluar baik di ujian harian pertama maupun di dalam latihan soal. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar yaitu tentang perilaku terpuji. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita. Kita berdoa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, semoga dengan berdoa kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah baik di dunia maupun di akhirat. Oke, selanjutnya ini buku paket yang kita gunakan. Silakan dibuka buku paketnya halaman 38. Di halaman 38 atau di halaman 37 atau halaman sebelumnya, di situ ada tulisan bab keempat, yaitu tentang perilaku terpuji. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Yang kita akan mulai dari yang pertama, yaitu yang pertama sikap mandiri. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya sebaik-baik amal seseorang adalah mereka yang makan dari hasil usaha sendiri. Nabi menyukai orang yang mandiri, yakni melakukan segala sesuatu dengan usahanya sendiri, tidak pernah meminta-minta atau menggantungkan diri kepada orang lain. Mandiri adalah melakukan sesuatu secara sendiri. Artinya tidak menggantungkan bantuan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita tenaga dan pikiran. Jadi kita harus bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Tenaga kita digunakan untuk mengerjakan sesuatu. Pikiran kita kita manfaatkan untuk memudahkan melaksanakannya. Jika kita menggunakan tenaga dan pikiran, berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Lawan dari sikap mandiri adalah bergantung. Bergantung berarti mengharap orang lain membantu, padahal ia sebenarnya bisa mengerjakan dengan sendiri. Itu. Jadi, mandiri adalah artinya melakukan sesuatu secara sendiri. Sedangkan lawan dari sikap mandiri adalah bergantung. Bergantung berarti mengharapkan orang lain itu membantu kita, padahal kita bisa melaksanakannya sendiri. Selanjutnya, anak mandiri tidak mudah menyerah. Jika tidak dapat melakukan sesuatu, maka anak tersebut akan bertanya atau berusaha untuk menyelesaikannya dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap mandiri ini memudahkan kita untuk berhasil apa yang kita capai. Selanjutnya, contoh dari sikap mandiri yang pertama adalah mandiri dalam belajar, tidak menunggu disuruh. Mandiri dalam menjalankan ibadah tanpa harus diingatkan. Mandiri dalam mengurus diri sendiri, mandi dan merapikan tempat tidur itu semua dikerjakan sendiri. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sikap mandiri dalam diri kita? Yang pertama, sikap mandiri harus dibiasakan.
Sejak kecil mulai mengerjakan tugas sendiri, memakai pakaian sendiri, mengikat tali sepatu sendiri, dan menyiapkan makanan dilakukan sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan sikap mandiri? Yang pertama adalah kita membuat jadwal kegiatan setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. Yang kedua, mempersiapkan keperluannya sendiri. Misalnya mandi, memakai baju, mencuci pakaian, mengambil sarapan, dan mencuci piring sendiri. Dan yang terakhir, letakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya pakaian kotor, taruh di tempatnya, yaitu di bak atau di mesin cuci. Sepatu diletakkan di rak sepatu, buku-buku ditata rapi, jangan ada buku-buku yang berserakan di meja belajar. Itu cara menumbuhkan sikap mandiri. Yang kedua yaitu bagaimana tanda-tanda orang mandiri. Ini tanda-tanda orang mandiri. Yang pertama, rajin melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik tugas di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, yang B, tidak suka bergantung kepada orang lain. Semua dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Yang C, tidak suka menunda-nunda pekerjaan, selalu melaksanakan sesuatu pekerjaan tepat waktu. Dan yang terakhir, pandai mengatur waktu. Waktu digunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu misalnya seperti ada waktu belajar, ada waktu membaca, ada waktu bermain, dan lain-lain sebagainya. Ya, itu sikap mandiri. Selanjutnya, kita lanjut di halaman 40, yaitu yang B, yaitu sikap percaya diri. Tadi kan sikap mandiri, sekarang percaya diri. Percaya diri bagaimana hadis yang disampaikan atau hadis riwayat Muslim, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallahi minal mu'minina minad dhaif. Yang artinya, mukmin yang kuat atau lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadisnya Bapak ulangi, yaitu al-mu'minul qawiyyu khairu wa habbu ilallahi minal mu'minina dhaif. Artinya tadi yaitu mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Sikap mandiri dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Percaya diri artinya adalah meyakini kemampuan diri sendiri, bahwa Allah telah menciptakan kita kelebihan maupun kekurangan. Semua yang ada pada diri kita adalah anugerah yang kita wajib syukuri. Selanjutnya, kelebihan harus kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Jika kita pandai, kita harus gunakan kepandaian kita untuk membantu teman belajar. Jika kaya, kita harus membantu orang miskin. Kelebihan yang kita miliki harus menjadikan kita percaya diri. Akan tetapi kita juga tidak boleh sombong, karena kesombongan itu akan membuat orang menjadi takabur dan suka meremehkan orang lain. Di samping kelebihan, manusia juga memiliki kekurangan. Kita tidak boleh mengeluh dengan kekurangan kita, tapi kita harus ikhlas menerima kekurangan yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai di saat kita mempunyai kekurangan ini, jangan sampai membuat kita itu rendah diri. Rendah diri bukanlah sikap terpuji. Rendah diri ini membuat seseorang mudah putus asa. Nomor selanjutnya, bagaimana menumbuhkan sikap percaya diri? Percaya diri sangat penting untuk kita miliki. Yang pertama yaitu cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Yakin dengan kemampuan kita sendiri, sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, tidak mudah putus asa ketika gagal. Ketika gagal, coba lagi, bangkit lagi, dan terus begitu. Tidak pernah berhenti untuk belajar hingga kematian datang.
dan selalu berdoa dan mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang percaya diri. Nah, ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang pertama apa? Yakin dapat melakukan sesuatu dengan baik. Tenang dalam menghadapi setiap persoalan, tidak ragu-ragu ketika memutuskan sesuatu dan memiliki pendirian yang kuat. Percaya diri adalah kunci kesuksesan. Orang yang percaya diri akan mendapatkan banyak keuntungan. Ia akan memiliki sifat pemberani dan dipercaya oleh orang lain. Jadilah orang yang selalu percaya diri. Itu dari sikap percaya diri. Yang terakhir yaitu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab sebagaimana hadisnya yang telah Nabi Muhammad SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Tanggung jawab adalah menanggung atas perbuatan sendiri. Setiap perbuatan atau ucapan kita pasti akan menghasilkan akibat. Jika ucapan dan perbuatan kita baik, akibatnya adalah ditimbulkannya juga baik. Jika kita mengucap perbuatan buruk, maka kita akan timbul yang buruk juga. Selanjutnya, yang satu, apa saja tanggung jawabmu? Yang pertama, tanggung jawab manusia adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tanggung jawab seseorang siswa adalah belajar. Dan tanggung jawab seseorang anak adalah berbakti kepada kedua orang tua. Tanggung jawab saudara adalah mengasihi saudaranya. Tanggung jawab teman adalah membantu teman yang lainnya. Orang yang memiliki sifat tanggung jawab maka akan selalu berperilaku mulia. Ia akan selalu menghindari perbuatan baik yang buruk maupun yang jahat. Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan sikap tanggung jawab? Jadi di sini di halaman 43 ada. Yang pertama, menjaga ucapan dan perbuatan. Jadi di setiap kita berucap, kita harus berhati-hati baik perkataan maupun perbuatan kita. Jadi kita harus berpikir dahulu sebelum bertindak. Lakukan sesuatu hal yang dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Yang B yaitu melakukan sesuatu dengan baik. Allah hanya memberikan pahala pada perbuatan yang baik. Semakin baik kamu melakukan sesuatu, akan semakin banyak pahala yang kamu terima. Yang C yaitu menjauhi sifat pemalas. Pemalas ini adalah perbuatan yang sangat disukai oleh setan. Sifat malas menjauhi kita dari rezeki dan teman. Kalau kita malas, teman kita juga agak tidak mau berteman. Yang D yaitu melakukan sesuatu dengan ikhlas. Melakukan sesuatu dengan ikhlas atau melakukan sesuatu dengan senang hati agar ringan ketika kita melakukannya. Semakin kamu ikhlas mengerjakan suatu hal, maka akan semakin ringan dan cepat selesainya. Itu pelajaran hari ini. Jadi tadi ada dua hadis. Yang pertama, hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Bapak ulangin lagi, yang tentang sikap percaya diri, yaitu al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Artinya yaitu mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Biar kita sama-sama lancar dalam membaca hadis, Bapak ulangin lagi, yang yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Itu hadis tentang percaya diri. Yang kedua yaitu hadis tentang tanggung jawab.
Hadis tanggung jawab yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu hadis yang kita pelajari hari ini. Di tadi hadis tentang percaya diri dengan hadis tanggung jawab. Itu hadis yang kita pelajari pada hari ini. Jadi ada 2 hadis yang kita pelajari. Dari selanjutnya yaitu mahfuzat atau mutiara hikmah, yaitu wa mallazu illa ba'dat ta'ib. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan. Jadi rangkuman materi yang pertama yaitu mandiri berarti mengerjakan sesuatu sendiri. Yang kedua, sikap mandiri ditumbuhkan dengan cara membuat jadwal kegiatan, menyiapkan keperluan sendiri dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Percaya diri berarti yakin terhadap kemampuan yang ada pada diri sendiri. Yang keempat, tanda-tanda yang percaya diri adalah, tanda-tanda orang percaya diri adalah, yang pertama rajin melaksanakan tugas, tidak bergantung kepada orang lain dan sebagainya atau yang lain-lainnya. Yang kelima, tanggung jawab adalah menanggung segala perbuatan sendiri. Dan yang keenam, cara menumbuhkan sikap tanggung jawab adalah menjaga ucapan dan perbuatan, menjauhi sifat pemalas dan lain-lainnya. Dan lain sebagainya. Oke. Hari ini kita sudah belajar 2 hadis dan kita belajar 3 perilaku terpuji ya. Oke, cukup sekian pelajaran agama hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan perbuatan atau perkataan dari Bapak. Sebelum kita tutup, mari kita baca lagi untuk yang ketiga kalinya atau yang terakhir tentang hadis yang kita baca hari ini. Biar kita sama-sama bisa lancar dalam membaca hadis. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Yang kedua, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu hadis yang kita pelajari hari ini. Ya, cukup sekian. Bila ada kesalahan, Bapak minta dibuka pintu maafnya. Cukup sekian pelajaran agama hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sampai berjumpa lagi di minggu selanjutnya. Dadah.